Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini yang cerah, insyaallah penuh barokah di Masjid Jami' As-Sholihin, khatib akan menyampaikan tentang kesempatan meraih pahala yang banyak di umur yang pendek. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan menakdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi umur kisaran 70 sampai 20 tahun. Jarang sekali ada yang sampai 90 atau 100 tahun. Berbeda dengan umat terdahulu yang diberi umur kisaran 1000 tahun. Nabi Nuh misalnya, di dalam surah Al-Ankabut ayat 14 disebutkan umurnya sekitar 1000 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah, umat yang mempunyai umur panjang tentu mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan pahala sebanyak-baiknya. Namun bagaimana kita sebagai umat Islam dengan umur yang pendek bisa mendapatkan pahala sebanyak umat terdahulu, bahkan tidak kalah dengan umat terdahulu yang umurnya lebih panjang? Persoalannya terkadang dengan umur pendek itu pun kita masih belum melaksanakan ibadah dengan maksimal, bahkan baru mau melaksanakan ibadah ketika sudah berumur 50 tahun. Artinya jika kita mulai ibadah di umur 40 tahun, berarti hanya waktu 20 tahun untuk mengerjakan kebaikan atau mendapatkan pahala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah yang maha pengasih dan penyayang tentu memberi kesempatan kepada kita yang punya niat baik untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya. Sebagian di antaranya Allah memberikan kesempatan pada kita lewat sholat jamaah. Andai ada waktu 20 atau 10 tahun kita terus-menerus jamaah setiap waktu, 10 tahun berjamaah secara terus-menerus sama dengan orang sholat tidak berjamaah selama 270 tahun. Mengapa demikian? Kaum muslimin rahimakumullah, sebab sekali sholat berjamaah nilainya sama dengan 27 kali lipat daripada sholat tidak berjamaah. Kalau sehari kita berjamaah terus, sama dengan 27 hari kita sholat tidak berjamaah. Dan kalau setahun kita berjamaah terus, sama dengan 27 tahun orang yang sholat tidak berjamaah. Bagi kita yang baru saja diberi insaf oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi umur kita pendek, apalagi baru saja kita bertobat, namun dengan memanfaatkan kesempatan sholat berjamaah, kita akan mendapatkan kelipatan pahala yang sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah. Kedua, kaum muslimin rahimakumullah, seringlah bersilaturahmi. Kalau di kampung ada acara sholawatan dan kita senggang, ikutlah. Kalau di kampung ada majelis khataman Al-Quran dan kita tengah ada waktu, ikutlah. Kalau di kampung ada majelis taklim dan kita tengah senggang, ikutlah. Dengan demikian, karena sering ikut silaturahmi, maka ada ribuan orang yang mengenal dan akrab dengan kita. Sehingga saat kita mati,
akan ada banyak orang yang melawat, orang yang melayat, mendoakan dan menyalati mayit kita. Orang meninggal yang hanya disalati satu atau dua orang tentu berbeda dengan orang mati yang menyalati ribuan orang. Sebab mayit yang dibacakan Al-Fatihah oleh ribuan orang sama halnya dengan kita membaca itu sendiri ribuan kali. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya lewat doa orang-orang yang akrab dengan kita karena kita sering bersilaturahim. Hablum minan nas. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi Allah, dalam konsep hablum minan nas, berinteraksi dengan baik dengan masyarakat adalah ajaran Al-Quran. Salah satu keutamaannya adalah ketika kita mati akan ada banyak yang menyolatkan dan mendoakan kita. Bagi masyarakat Nahdlatul Ulama tentu akan ada banyak orang yang tahlilan untuk kita. Kemudian barangkali sebagian kita ada yang punya rezeki melimpah, perbanyaklah amal jariah. Misalnya beramal untuk pembangunan masjid, musola, TPQ atau madrasah atau tempat pendidikan yang lainnya. Dengan demikian siapa tahu musola yang kita bangun, madrasah yang kita bangun, siswa dan guru yang kita bantu ternyata bermanfaat dan bertahan sampai ratusan tahun. Selama madrasah itu belum merusak, selagi ilmu itu masih diamalkan, selagi masjid yang kita ikut mendanai bisa bertahan selama ribuan tahun, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir untuk keluarga dan anak-anak, didiklah mereka sebaik-baiknya supaya menjadi anak yang soleh solehah. Barangkali mungkin ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita sulit diterima Allah. Kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, mereka akan sering mendoakan kita, sering mengirim Fatihah kepada kita, sering ziarah kepada kita, sering berdoa untuk kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lewat doa anak-anak yang soleh-soleh itulah akhirnya kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Itulah beberapa kesempatan yang perlu kita ambil dan perlu kita lakukan. Menyiasati umur yang pendek sementara kita ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Allah yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan membimbing kita ke jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadis shalihin. Qultu hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad